Balik lagi di Melipir. Oke. Malam ini gue kedatangan, bisa dijelasin Mas nih, siapa nih Mas? Nama gue Najel Fandis. Oke. Gua itu Creative Associate di The 1984. Gue mungkin bisa nyebut diri gue sebagai visual artist juga. Kadang gue suka iseng-iseng bikin visual buat dijual atau apa. Sama mungkin lagi sedikit musisi. Ya. Oke. Mungkin satu-satu gue bedah masing-masing ya. Tadi kan lo bilang lo visual associate ya. Creative Associate tuh apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga nih. Sebenarnya mirip-mirip sih ya sama kayak graphic designer gitu. Cuman mungkin lebih luas aja sih. Kalau misalnya sebagai Creative Associate tuh ngerjainnya bukan cuman sekedar desain, layout. Di kerjaan gue banyak involve hal-hal di luar visual itu juga. Kayak gue ada beberapa project yang gue ngerjain musiknya. Terus juga lebih kayak bikin direction buat fotografi. Terus belajar motion juga, banyak belajar copywriting juga sih. Jadi sebenarnya sebutan Creative Associate itu menurut gue kayak all round aja sih. Jadi semuanya yang berhubungan sama kreatif itu gue kerjain. Director juga nggak sih mungkin bisa dibilang? Kurang lebih kali ya. Cuman kurang sih lebih kebanyakan kalau di kantor gue lebih ngikutin arahan bos gue sih. Cuman ya beberapa mungkin bisa kayak gue ngedirect vendor-vendor dari luar. Mungkin ini ya bisa disebut ya. Mungkin kalau misalnya gue nggak salah sebut bisa dibilang creative group head mungkin ya. Bisa dibilang gitu juga nggak? Atau enggak juga sih. Lagi? Soalnya kalau di kantor gue tuh juga tim kreatifnya tuh nggak banyak. Cuman ada 5 orang. Nah gue itu semua Creative Associate. Cuman ada 2 yang senior Creative Associate sama 3 Creative Associate. Oke. Kurang lebih yang belum tahu Nayal ini adalah, lu mungkin bisa bilang apa? Graphic designer mungkin kayaknya udah di atas ya. Lebih ke Creative Associate ya. Nayal ini adalah Creative Associate yang tadi yang udah kita denger juga. Apa yang dia kerjain itu lebih ke ngurusin vendor mungkin ya. Semuanya lah pokoknya tentang kreatif. Itu gue kerjain. Semua tentang kreatif ya. Maksudnya mungkin desain, terutama desain. Ya mungkin bisa dibilang kalau menurut gue ya, salah atau enggak gue nggak tahu. Mungkin asisten kreatif director mungkin lah ya. Enggak, itu beda lagi tuh. Beda lagi ya? Posisinya. Oh beda lagi ya? Ya. Okay. Ini di bawahnya lah. Ini di bawahnya lah ya. Maksudnya ya kasarnya mencakup kebutuhan kreatif lah. Ya ibaratnya graphic designer plus lah. Oke, berarti creative designer plus tuh mungkin ya makanya lu tadi mencakup musiknya juga, semuanya segala macem kayak apa ngurusin vendor juga. Mungkin bahasa yang lebih dikenalnya ya kalau teman-teman mungkin kenalnya art director lah ya. Bisa dibilang gitu gak sih? Graphic designer aja sih. Graphic designer ya? Level situ sih. Oke. Banyak juga nih maksudnya project-project yang udah lu jalanin segala macem. Yang gue pernah dengar dari teman-teman juga gitu ya. Maksudnya kayak Nayal ini jalanin apa namanya? Joyland ya? Iya, Joyland ya. Menurut gue itu tuh sebuah project yang cukup besar juga sih. Maksudnya gak bisa dibilang kecil ya. Iya. Kita gak bisa bilang kayak itu project yang sekelibetan lewat juga. Karena itu memang banyak orang yang nunggu juga gak sih sebenarnya? Banyak sih. Banyak kan? Nah lu tuh salah satu orang yang berkecimpung di event itu ya? Iya. Nah mungkin sebelum mengenal diri lu lebih jauh, gue pengen nanya, apa sih Joyland itu? Sebenarnya tuh Joyland tuh seperti festival musik pada biasanya. Cuman yang ngebikin bedain si Joyland itu tuh dia selalu venue-nya pengen bawahnya berumput. Iya, kayak kita gini? Iya, kurang lebih. Bisa lah bikin Joyland. Iya, bisa bikin Joyland di sini ya. Oke, terus? Semuanya harus berumput dan dia itu juga nilai plusnya dibanding festival lain biasanya itu family friendly. Jadi ada banyak program yang bisa dilakuin sama keluarga, anak-anak kecil, itu juga banyak. Contohnya kayak apa tuh? Jadi di Joyland itu dia ada beberapa stage gitu kan, ada beberapa area. Ada satu area itu namanya White Peacock. Jadi di White Peacock itu banyak aktivasi yang bisa dilakuin sama anak kecil sih, kayak gambar, terus kayak dongeng, ada teater kecil-kecilan, terus ada performance juga buat sekolah-sekolah anak kecil gitu. Oke. Berarti tujuannya Joyland ini sebenarnya lebih ke musik dengan family time kah atau apa gitu misalkan yang ini kan acara musik kok nyediain space untuk anak-anak gitu. Maksudnya itu bisa dijelasin nggak? Memang secara konsepting ya gue pengen kayak gitu aja gitu. Iya terutama sih musiknya. Cuman mungkin bisa dibilang ini bukan festival musik gitu. Bukan festival musik doang gitu. Festival music and art. Jadi ya di luar musik juga ada kayak performance. Misalnya di White Peacock tadi misalnya ada dance dari mana, dari sekolah apa. Ada banyak workshop juga. Workshop mewarnai, workshop menggambar. Ada macam-macam sih. Oh jadi lebih ke nge-guide event-event lain lah selain event musik juga ya? Iya. Tapi utamanya tetap event. Utamanya tetap musik. Musik. Dan biasanya dari Joyland ini
mungkin di Indonesia festival itu salah satu festival pertama yang mau ngambil musisi atau seniman itu nggak based on popularity gitu, nggak based on fame, tapi benar-benar based on karakteristik yang menurut tim Joyland ini menarik nih buat ditunjukin ke orang lain. Kayak sebenarnya tuh banyak stage dan ada satu stage namanya Lilipad itu suka ngangkat artis-artis independen di Asia Tenggara gitu. Contohnya misalnya kayak artis-artis yang di apa sih dibilang di invite lah mungkin ya. Itu kayak apa gitu? Mungkin tahun lalu yang Joyland Jakarta itu sempat ngundang ada band namanya Sops, itu band Singapura. Oke. Sebenarnya banyak juga band-band yang kayak orang-orang di sini tuh kayak ini mereka siapa dah? Kok ada di poster nih siapa nggak pernah lihat namanya gitu. Dan ternyata pas main ya emang unik banget gitu. Kemarin gue sempat nonton band namanya Rancap Duo ya, maksudnya band Vietnam atau Thailand gitu, dan emang aneh banget mereka perform matanya ditutup berdua instrumental experimental instruments gitu. Dan tuh menarik banget sih. Ini hal-hal yang kayak belum gue temuin nih di acara-acara lain gitu. Bisa berani ngangkat artis-artis yang aneh-aneh kayak gini gitu. Oke. Jadi memang mungkin kurang lebih yang gue tangkap ya, Joyland ini lebih ke mengangkat sesuatu yang musiknya unik maksudnya, atau enggak mungkin kalau ada yang band-band yang ngejual brandingnya mungkin unique sales point-nya beda dari yang lain gitu ya. Musik-musik yang kita kenal di Indonesia mungkin ya, kalau misalnya gue tahu ya, mungkin misalnya kayak punk, rock, pop, kayak gitu-gitu. Tapi ini ada lagi di luar itu yang diangkat sama Joyland, bahkan gak cuma dari musisi-musisi nasional, bahkan sampai ke luar negeri juga. Dan banyak juga kayak dari Joyland biasanya kayak guest star itu emang rata-rata biasanya luar. Kemarin tuh bawa Kings of Convenience sama KOC. KOC gue tahu tuh, emang gue suka sih band itu. Dan emang apa ya, menurut gue juga dibanding festival lain, Joyland ini tuh juga dari kurasi musisinya tuh juga biasanya lebih niche aja sih, lebih aneh-aneh gitu. Lebih aneh-aneh ya? Gue mungkin bisa bilang nggak sesuai selera-selera yang orang-orang pada umumnya lah ya. Iya, dan yang gue tangkap juga dari ngobrol-ngobrol ya, kayak mungkin ini tuh juga pengen jadi sebuah festival yang ngasih experience ke pendatangnya nih, kayak buat dia discover hal baru sih. Kayak, iya sih. Kayak gue misalnya kemarin gue nggak tahu nih band Rancap Duo ini band apa gitu. Cuman mungkin musisi-musisi lain Indonesia yang udah sering main gitu kan udah tahu lah ya kayak gimana. Tapi Rancap Duo ini bukan band Indonesia. Bukan. Nah, kalau gue misalnya gue pertama kali denger ya, gue juga nggak excited juga nih sama band-band luar negeri yang gue nggak tahu gitu ya. Ya kan kalau gue secara sekilas gue mikirnya kayak Rancap Dua gitu. Iya, ya kan kayak berdua emang. Iya kan. Ini band Indo kali ya. Ternyata pas dia main, dia bukan band Indo. Bukan band Indo. Ternyata dia band luar ya. Kalau menurut gua, kalau misalkan bukan pecinta musik yang mainstream, kayaknya dengerin Joyland agak berat sih menurut gua ya. Tapi ada beberapa juga yang band-band yang kayak tadi lu bilang, kayak KOC gitu-gitu, gua juga masuk. Tapi kayak menurut gua Rancap Duai, gua nggak tahu gitu. Apalagi dia nggak nyanyi bahasanya dia kan. Dia langsung nyanyi, langsung instrumental gitu juga kan. Banyak tuh band-band yang kayak gitu, yang kayak bahkan nggak nyanyi bahasa Inggris juga gitu. Bahasanya mereka aja, kita yang nonton kayak nggak ngerti. Cuman ya ini hal yang baru bisa dirasain gitu loh di Joyland ini. Dan itu menurut gua salah satu targetnya Joyland juga sih. Buat orang-orang biar lebih tahu kayak apa ya, musik tuh nggak semuanya yang ada di media mainstream lah gitu. Kayak banyak banget hal terjadi di luar itu yang menarik-menarik. Lu kan sebagai kreatif associate ya. Nah gue mau nanya soal kayak sebelum jadi kreatif associate lu sebagai apa? Gue awalnya dari intern aja. Intern abis itu part time, abis itu langsung jadi kreatif associate gitu ya. Emang posisinya buat di tim kreatif tuh emang di kantor gue langsung kreatif associate aja. Pertama magang itu sebagai apa? Intern kreatif associate. Oh, intern kreatif associate. Abis itu pas udah selesai intern langsung jadi kreatif associate gitu. Pertama kali lu ngelamar, apakah lu langsung ngelamar intern kreatif associate gitu? Kalau gue waktu itu sih langsung emang gue via email aja. Dan sebelumnya itu juga gue emang udah ngeliat postingan dari 1984 bikin postingan emang hiring kreatif associate gitu. memang hiring itu. Iya, emang hiringnya langsung kreatif associate sih. Jadi cuman gue itu apply-nya intern dan kebetulan waktunya lagi pas. Dan gue juga sebelumnya udah kenal beberapa orang-orang di 1984. Jadi ternyata cocok sih. Intern kreatif associate tuh nggak umum lah ya. Iya. Umum nggak menurut lo? Maksudnya menurut lo aja nih, maksud gue. Gue pertama kali masuk juga kreatif associate.
Gitu terus ya gue kulik-kulik nih kreatif itu apa sih? Bedanya apa sih sama graphic designer? Soalnya kayak karena lu nemu lowongannya, lu coba apply dulu baru lu coba cari tahu gitu. Dan gue cari tahu pas sudah masuk gitu. Justru. Iya. Sebenarnya sih nggak beda jauh ya, cuman lebih luas aja sih. Iya, lebih luas aja, maksudnya lebih ngerangkap aja lah ya. Kreatif nih asosiasinya apa aja? Mungkin ada vendor, mungkin ada musik vendor, mungkin dan yang lain-lain gitu kan. Ya, dan yang gue perhatiin juga mungkin emang di Indonesia tuh belum begitu aware kali ya sama job desk ini gitu. Tapi yang gue lihat tuh ini posisinya udah banyak dipakai kayak di studio-studio di Europe, di US tuh udah mulai banyak posisinya associate. Karena jujur aja gue nggak tahu gitu. Maksudnya kayak gue juga baru tahu setelah lu ngobrol, lu as creative associate gitu, gue juga kurang lebih gue nggak tahu gitu. Tapi kan maksudnya kalau secara kreatif gue tahu gitu. Strukturalnya gimana gitu. Tapi ada satu nama yang gue dengar kayak kreatif associate nih apa gitu. Kalau jenjang karirnya kreatif associate tuh nextnya kira-kira apa? Sebenarnya nggak beda jauh juga sih sama industri kreatif pada dasarnya gitu. Kayak graphic designer bisa aja dari kreatif associate kok di kantor gue tuh ntar misalnya udah berapa tahun dan udah bisa jadi senior ya senior kreatif associate, atau misalnya mau jenjang karir ke tempat lain gitu bisa. Biasanya sih kayak senior gue yang udah pada alumni gitu, mungkin beberapa ada yang jadi kayak asisten kreatif director. Terus ada yang langsung jadi kreatif director juga. Ada yang langsung rata-rata mungkin jadi ACD atau art director sih. Berarti dari kreatif associate ini bisa ke art director nggak? Bisa banget. Bisa ya. Sebenarnya kreatif associate itu memang ya yang mencakup kreatifnya lah ya. Sisi-sisi kreatifnya lah, entah visual mungkin, entah musik, banyak entah mungkin environment dan lain-lain gitu ya. Gitu-gitu juga banyak yang dipelajarin. Strategi, strategi apa sih yang lu pakai buat Joyland gitu? Karena kan mungkin teman-teman juga pada penasaran ya. Gue sekarang kan lagi jalan ini sebenarnya lagi ngedevelop strategi dan sistem buat Joyland Jakarta selanjutnya nih. Itu akan ada di November. Joyland keberapa? Waduh, kalau keberapanya gue kurang tahu ya. Cuman di kantor gue tuh udah ini yang kelima nih. Yang kelima. Kantor gue Joyland Jakarta tahun ini. Cuman mungkin yang gue bisa ceritain sedikit lebih ke ini kalau Joyland Bali tahun ini di Maret kemarin. Sebenarnya gue gak bisa cerita banyak juga soalnya gue di project ini tuh ikut kurang lebih udah seperempat jalan lah gue baru masuk. Tadi itu ada di senior gue. Nah yang buat Joyland Bali kemarin itu sebenarnya kita tuh ngincar visualnya itu seperti estetik musik tahun 90-an. Kayak misalnya MTV, terus mungkin bisa dibilang kayak banyak ngambil reference dari Nickelodeon. Kasarnya mungkin musik-musik MTV ampuh dulu kali ya? Iya, musik 90s sih gitu 90s ya. Visualnya tuh vibrant, terus berantakan, playful. Ya kalau mungkin teman-teman pernah dengar mungkin kayak Pas Band, terus kayak Kapten. Dulu-dulu tuh maksudnya musik-musik kayak MTV Ampuh Indonesia ya. Mungkin nggak MTV Ampuh luar. Gue nggak tahu sih kalau MTV Ampuh luar, tapi yang gue tahu kan MTV Ampuh Indonesia dulu kan tuh musik-musiknya kayak gitu tuh. Yang gue tahu sebelum MTV itu hilang diganti Global TV gitu kan. Ya dari situ sih sebenarnya mungkin kita tuh nge-strategin dari awal kan sebenarnya dari tim Joyland itu dibebaskan ke kantor gua gitu ya. Kayak visualnya mau kayak gimana nih yang kali ini nih, idenya mau kayak gimana. Itu dari awal tuh kita udah ngumpulin berbagai macam direction. Mungkin bisa dibilang kayak banyak lah, mungkin lebih dari solution direction lebih gitu. Kita ideation tuh benar-benar kayak sebulan awal tuh benar-benar nggak pernah nyentuh Adobe. Kita ngumpulin reference, ngumpulin ide, ngumpulin macam-macam mood board. Dari situ udah kita kurasiin lagi nih dari misalnya dari sebutlah 10 direction yang udah kita kumpulin gitu. Nih dari 10 ini bisa jadi berapa lagi nih yang paling menjanjikan, visualnya paling seru ke depannya. Itu bisa dikurangin jadi 5. Habis itu coba kita exercise secara desain, kita mulai ngumpulin treatment fontnya kayak gimana, typeface-nya, terus ngumpulin graphic elements, warna, color palette. Dari situ kita kulik-kulik lagi. Setelah udah ngulik-ngulik round 1 biasanya itu dikurasi lagi tuh dari 5 ide yang udah ada, yang udah dicoba kulik visualnya, dijadiin 2 atau 3 direction lagi. Nah 2-3 direction ini yang kita bawa ke tim Joyland-nya, baru kita present ke mereka. Nah dari mereka ntar ada feedback gimana, itu baru sih. Dan biasanya berarti ada satu titik di mana lu 1 bulan penuh, misalnya kita ngomongin 1 bulan kerja ya, full nyari referensi dan lain-lain gitu. Ada.
Dan di kantor gue kebanyakan tiap ada project masuk pasti gitu sih. Ya antara seminggu sampai sebulan lah, tergantung seberapa complicated projectnya juga dan seberapa besar projectnya. Pasti di awal-awal tuh di tahap ideation emang kita nggak mau nyentuh Adobe sama sekali. Oke, bener-bener nyari Pinterest lah, Behance lah atau apa itu segala macem, IG apa segala macem. Soalnya mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat anak-anak yang baru masuk kreatif industri lah, kayak itu langsung ngedesain aja gitu. Cuman yang gue pelajarin di kantor gue ya, itu nggak begitu efektif sih. Itu juga bersangkut paut juga sih, maksudnya ya banyak juga anak-anak yang ngumpulin reference gitu, tapi nemu reference yang dia suka, udah bikin desain based on reference itu gitu. Oh, langsung mati di situ gitu ya. Itu salah juga ya. Itu menurut gue kayak ibaratnya kayak lu ngedesain dengan satu mata gitu loh, maksudnya lu belum ngelihat ide-ide apa lagi nih yang bisa masuk ke project ini, tapi lu udah tertutup sama keyakinan lu sama satu referensi itu. Jatuhnya kayak ngebaca brief tapi idealis aja gitu ya. Iya. Lu ngelihat satu desain referensi yang menurut lu oke, tapi out of brief mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi. Lu nggak peduliin itu sebenarnya salah juga sih menurut gue juga. Iya sih. Dan biasanya juga kalau emang di tahap ideation ini yang nyentuh Adobe sama sekali itu terlaksanakan dengan baik gitu. Misalnya kita udah kebayang banget visual dan apa, ntar pas udah masuk tahap eksekusi bakal mudah banget. Iya, pasti. Karena memang kalau lu udah tahu mau bikin apa, megang tools tuh nggak sesulit yang lu pikir. Sebenarnya orang kan kadang ngedesain tuh susah karena lu itu nggak tahu mau bikin apa, ya kan? Tapi kalau udah tahu mau bikin apa, ngedesain tuh nggak sesulit itu menurut gua. Itu juga ya balik lagi ke banyak sangkut pautnya sama komunikasi juga sih. Maksudnya setiap progres yang lu punya, kalau bisa ya dikomunikasiin sama klien juga. Ya mungkin bukan cuma klien doang, mungkin user, segala macem kayak gitu-gitu kan. Terutama sesama tim lah. Iya. Gue pengen nanya, lu sebagai apa ya, kreatif associate gitu ya. Ada nggak lu tantangan-tantangan yang lu anjing lah gue jadi kreatif associate kok gini banget gitu? Ada nggak? Ada sih, banyak. Gue di 1994 udah kurang lebih 2 tahunan ya. 2 tahunan. Gue juga banyak banget belajar sih, dan itu juga jadi tantangan gue untuk belajar selanjutnya lagi. Kayak misalnya tantangan yang banyak gue jalanin tuh kayak misalnya gue kan nggak ada basic motion sama sekali ya di kuliah, gue nggak diajarin dan gue nggak ngulik itu. Cuman kayak contohnya di project Joyland Bali kemarin, gue mau nggak mau harus ngulik motion karena dari creative director gue emang pengen outputnya tuh motion, sedangkan di gue emang yang belum gitu ngulik motion, jadi gue harus ngulik motion dari YouTube, dari Instagram, dari macam-macam platform tuh gue kulik, dan nggak motion juga gitu. Kayak sekarang gue lagi ngulik animasi juga dikit-dikit. Dan tantangan lainnya tuh sering terjadi kayak misalnya gue ada project nih mau bikin kaos gitu buat suatu band. Lu harus pelajarin bahannya. Iya, gue harus ngulik sablonnya gimana, harus belajar yang ngulik bahannya, terus dari misalnya sebutlah referensinya kaos-kaos band tahun 80-an. Tahun 80-an tuh estetiknya kayak apa sih? Itu ya balik lagi ke ideation tadi, ya dikulik itu dulu, udah jangan nyentuh Adobe dulu. Salah satu kesalahan yang gue lakuin tuh ya, lu pernah melakukan kesalahan? Pernah lah, berapa kali gue sering juga bikin kesalahan. Gue gitu udah terlalu pede sama satu direction yang gue punya gitu, sedangkan ya cara kerja kita tuh ngumpulin direction kan nggak satu doang, ada banyak banget. Dan waktu itu gue udah pede banget, dan di satu direction ini gue execute jauh banget, sedangkan tanpa asistensi, lu udah jalan gitu ya. Iya, dan dari situ ya bukan itu yang dimau, yang kayak lu bilang tadi bikin gelas 90-an kan ada apa aja gitu. Itu yang salah satu tantangan dan pelajaran gue juga. Berarti asistensi itu lumayan penting banget. Sih ya. Karena kita kerja jadi kayak anjing, gue udah kerja nyampe 70-80%, gue harus ulang lagi nih dari 10%, dari 20% mungkin lah ya. Iya, dan di kantor gue kan juga banyak ngerjain buku ya. Cuman di kantor gue tuh kan emang ada operator buat nyetak bukunya kan. Kita tuh pakai mesin namanya risograf. Berapa kali tuh kita lagi nyetak, sering operatornya lagi sakit atau lagi cuti atau apa gitu. Dan gue jadi harus ngulik mesin ini. Oh, biar lu bisa. Itu juga jadi tantangan tuh kayak dan ini gue nggak pernah diajarin, gue nggak pernah gimana, gue belajar sendiri, gue ngeprint sendiri. Tantangan yang sebenarnya mungkin sama aja sih kayak orang-orang lain, maksudnya hal baru yang masuk terus. Nah mungkin gue di tengah-tengah sibuknya kerja lu nih, hobi lu dan mungkin balancing lu dengan keluarga tuh ada terhambat gak sih? Hobi gue ada sangkut pautnya sama kerjaan gitu. Hobi gue desain and art dan musik. Apakah setelah lu kerja kreatif, hobi lu masih tetap kreatif juga? Apa lu ada hobi lain gitu ya, kayak entah mungkin kayak bulu tangkis lah atau nge-gym atau apa gitu? Enggak sih, hobi gue tetap desain dan art dan kreatif sih. Gue emang dari kecil udah suka bidang ini, dan ini juga udah jadi mimpi gue dari lama banget. Dan jadi gue nggak mau
kayak tuntutan kerjaan ini ngerusak hobi gue gitu. Bahkan dari gue sebelum kerja desain pun hobi gue udah ini desain dan art itu. Mungkin yang gue alamin kayak misalnya gue udah banyak banget kerjaan lagi load lagi parah gitu, lagi penuh-penuh banget. Itu kadang kreatif juice gue suka habis. Jadi kayak gue lagi kreatif juice tuh apa sih? Kreatif juice tuh apa ya? Kayak dorongan lu buat bikin sesuatu aja sih. Kayak misalnya contohnya nih. Atau apa bentuknya? Ibaratnya gini sih, mungkin bisa dijelasinnya pakai contoh kali ya. Kayak boleh. misalnya gue ada load lagi banyak banget nih, lagi penuh kan kantor gini, brief dari klien, terus direction dari kreatif director gue macam-macam. Kan kerjaan gue kurang lebih kan ya emang nge-translate ide dari kreatif director gue jadi output yang dikasih ke klien kan. Itu sering banget juga kayak ini tuh jadi pressure gede gitu. Sedangkan jadi kayak gue udah terlalu banyak kerja untuk orang, gue kerja buat orang. Itu juga jadi pas gue lagi sendiri nih, gue lagi gue bosan bikin poster gue udah lama nih gak bikin poster atau gue bikin art lah atau visual art sendiri. Itu udah habis tuh idenya kayak kenapa ya? Kayak gitu tuh, kreatif juice-nya habis. Bentuknya tuh kayak idealis lu yang udah lu punya. Gak bisa lu tuangin lagi di kerjaan gitu kasarnya. Iya, di hobinya gitu udah terlalu fokus. Referensi idealis lu yang udah lu kumpulin. Udah lu tuangin, ini tuh udah habis gitu ya kalau kasarnya. Iya, jadi pas lu mau pengen bikin project. Banking lu lah. Iya. Tenaga lu lah gitu kayak. Otak lu udah panas gitu sama kerjaan. Jadi pas lu mau bikin desain sama visual art iseng-iseng tuh bingung gitu bikin apa ya. Lu udah mati banget gitu. Ya reference bisa ditemuin dimanapun sih. Kayak misalnya gue nih sekecil misalnya gue siang-siang gitu ya, gue pengen cari makan gitu. Gue keluar naik motor. Terus gue ngeliat tembok warna biru, tapi ini biru yang gue suka banget dan gue pengen tahu tuh nama birunya apa gitu. Terus di sebelah warna biru itu ada itu kan tembok biru, terus habis itu tuh ada kayak macam street sign stop. Itu warna merah juga warna merah yang gue suka banget gitu. Gue ngeliat dua warna itu aja bisa jadi reference gue. Kayak misalnya pas gue balik nih gue kerja lagi, ini paduan warna tadi bagus banget. Gue coba masukin dan ternyata itu works. Itu reference juga nggak ditemuin di depan layar doang gitu. Kayak lu harus Pinterest doang segala macam. Karena ya reference kan kasarnya kalau dulu gue nyari reference tuh, kalau gue orang yang paling nggak expect reference tuh dapetnya dari Pinterest. Kalau buat gue tuh reference tuh dapetnya tuh dari pameran. Kalau gue, kalau dulu gue datang ke pameran segala macam, gue lihat-lihat apa yang ada di pameran ini itu menurut gue di dalam pameran tuh orang tuh bisa asal aja. Cuma pertanyaannya masuk apa enggak, tinggal kita yang pilih kan. Ya mungkin lu juga pernah, mungkin teman-teman yang di luar sana juga pernah datang ke pameran. Anjir kok bisa sih orang paduin ini sama ini gitu. Iya. Ya kayak sesimpel tadi lu ketemu, lu lagi jalan ada orang rumah warnanya biru terus ada sign edge warnanya merah, kok bisa. Bagus gitu kan. Bahkan kursi aja deh ya, halnya bisa random banget gitu. Gue juga pernah kayak ya itu juga kayak misalnya nyari makan atau ngapain naik motor. Tiba-tiba di jalan ada bench warna hijau dan hitam. Itu juga jadi kayak ini color combination-nya bagus banget gitu. Cocok nih di project yang gue kerjain. Bahkan dari kursi itu aja pun bisa jadi ide buat project gue gitu. Lu sebagai kreatif associate gitu ya. Dari tadi yang lu bilang kayak ada aja ide-ide yang lu bisa jadiin reference segala macem gitu kan. Contohnya misalnya kayak gini deh. Ada nih orang jalan pulang doang nih, kayak lo tadi bilang, lo jalan pulang, lo ngeliat orang rumahnya warnanya biru, terus lo ketemu sign edge warnanya merah, jadi ide gitu. Berarti kan sesimpel kayak lo perjalanan pulang lo aja nih, perjalanan santai lo untuk pulang aja tuh ke bantai dengan reference gitu. Kerjaan lagi gitu kan? Iya kan? Lo nggak mikir itu kerjaan, tapi kan lo cuma jalan pulang. Kok kepikiran anjir ini bisa jadi reference nih warna ini dan ini gitu kan. Anjing lu cuma sekedar jalan pulang, lu lihat ada warna ini dan ini gitu. Berarti kan lu udah kecampur banget nih kehidupan lu pribadi lu. Kehidupan pribadi lu udah otomatis kecampur dengan kerjaan dong. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah terus lu gimana cara balancingnya gitu? Bahkan gue lagi ngelakuin hal-hal di luar kerjaan, gue dapet ide buat kerjaan atau bahkan nggak usah kerjaan deh. Itu buat hobi gue juga gitu. Kayak warna biru dan merah tadi tuh bisa jadi gue masukin ke desain pribadi gue gitu buat iseng-iseng gue. Dan ya gue nggak ada masalah sih sama kayak waktu nyantai-nyantai gue waktu di luar kerjaan itu masuk lagi kerjaan. Menurut gue itu malah jadi sebuah blessing buat gue. Gue belajar untuk mencintai pekerjaan gue dan rezeki gue juga untuk bisa kerja di tempat
dimana karakteristik idealis gue terus style desain gue tuh juga diterima banget gitu sama creative director gue. Kalau gue pertanyaan gue ke diri lu sendiri, lu suka musik tadi? Iya. Jelas dong. Banget. Pengen nggak lu buat musik lu sendiri? Pengen banget. Jadi pernah ada nggak? Mungkin gue mau nanya. Justru malah gue lagi bikin. Lagi bikin? Iya. Udah berapa lama sih gue lagi bikin? Ya solo project gue aja sih. Pertama. Iya pertama mungkin di Spotify pertama. Gue ngincernya sih antara Q3 atau Q4 tahun ini sih. Tahun ini? Oh berarti 2024 ini ya? Iya. Soalnya juga apa ya? Gue bocoran nggak? Judulnya kira-kira apa nih buat temen nih? Ya mungkin beberapa ada yang udah tahu. Soalnya lagu ini tuh udah pernah salah satu versinya udah pernah dirilis di SoundCloud sama YouTube. Nah ini yang kayaknya mau jadi single pertama gue sih. Masuk Spotify gitu kira-kira? Iya. Kira-kira masuk Spotify harus masuk, menurut gue harus masuk. Lagu ini tuh mungkin dari segi lirik dan komposisi itu gue banyak ngambil reference dari musik-musik Perancis. Jadi tuh awalnya gue bikin lagu ini tuh gue dulu sering lah kayak misalnya gue diajakin jamming sama band apa gitu, sama temen gue, sama siapa, sama kenalan baru diajakin jamming. Gue sering ngerasa skill gue tuh nggak nyampe ke situ. Kayak ya kan jamming biasanya masing-masing pada solo gitar, solo bass, solo drum macem-macem gitu. Nah pas kan tuh muter ya biasanya, dan pas sampai giliran gue sering banget tuh mentok kayak gue solo gitar solo dan bla bla bla, itu mentok terus kayak gue nggak puas gitu sama skill yang gue punya, dan gue coba belajar kok gue merasa mentok mulu. Dari situ iya, dan dari situ kayak ya udah daripada gue pusingin skill gue sampai situ doang, kenapa nggak gue kulik hal yang gue suka. Gue tuh suka banget musik-musik kayak disco pop, terus acid jazz, macam-macam dari Prancis tuh gue suka banget. Soalnya dari yang gue pelajarin dari Prancis tuh banyak musik-musiknya tuh yang chord progresinya tuh aneh-aneh gitu, kayak chordnya pakai chord jazz tapi cara mainnya bukan kayak main jazz. Apa parameter pede lu? Lu tuh sepede apa mengeluarkan musik lu? Kayaknya sih juga banyak soalnya nih, kayak menurut gue tuh ada beberapa kali kayak ketemu musisi-musisi besar gitu. Sebutlah Batman dari Kunat Electric atau Electric. Iya. Oh, temen-temenannya siapa? Jimmy. Iya. Upstairs ya. Terus si Sari dari Watches and the Couples Company gitu. Beberapa ternyata sempat nyobain lagu gua gitu yang ada di YouTube, dan gua dapat komen-komen. Oh, lagu lu pernah dicobain? Iya, dicobain ternyata gitu, karena kan gua kebetulan kenal. Dari situ sih banyak dorongan-dorongan kayak keluarin lah lagu lo, anjir dari tahun kapan nih nggak lu keluarin, baru di YouTube doang gitu. Masukin dong Spotify gini banyak banget yang kayak emang harus sih lu iya. Gak boleh yang terlalu lama, lu nggak boleh terlalu skeptis sama karya lu sih menurut gua. Justru gua against itu sih. Saya gue banyak merhatiin kayak sekarang musisi-musisi yang baru ngulik musik gitu langsung nyewa produser, langsung masukin Spotify, atau bahkan orang-orang yang FOMO gitu kayak teman gue ngeluarin lagu nih di Spotify gini gue juga mau gue cari produser gini. Cuman banyak yang gue perhatiin, mungkin sorry to say juga kualitasnya tuh nggak maksimal. Dan menurut gue untuk musik solo gue dirilis di maksimal belum situ. Itu musik dia, gue pengen nyari maksimalnya. Gue nggak mau. Itu belum maksimal. Belum. Tapi udah di cover sama artis-artis. Nggak di cover, emang didengerin gitu dan. Maksudnya di review lah kasarnya ya. Menurut lu belum maksimal tuh? Belum. Maksimal menurut lu kayak lagu apa deh? Mungkin gue nggak bisa jawabnya dengan lagu apa, tapi selama ini tuh instrumen yang gue punya itu gitar sama bass. Kayak apa gitarnya nih? Gue punya gitar. Aduh. Coba. Kayak apa gitarnya yang menurut lu perfect? Nggak ada juga yang perfect. Yang menurut lu paling ini bisa nih. Ya intinya lagunya chordnya gini. Ya. Ya gitulah. Jadi buat lagu barusan tuh sebenarnya reference gue bukan yang lu nyanyiin tadi. Ya, bukan ya. Iya, mirip lah. Ada miripnya mungkin ya. Gue nemunya tuh dari YouTube. Jadi gue pas SD gue suka banget nontonin kayak apa ya, mungkin ada kayak suatu acara Stickman Fight gitu. Ini tuh ada kayak campaign-nya gitu, ada turnamennya gitu. Jadi animator Stickman bikin karakter masing-masing, terus diadu sama Stickman lain. Jadi ini ada satu video, itu kok nggak salah nama karakternya itu Flippy Alpha versus Thunder deh kalau nggak salah. Nah itu chordnya mirip kayak tadi tuh. Gue ambilnya dari situ.
Bahkan reference gue serandom dari animasi Stickman. Lu ada nggak pesan-pesan buat orang-orang atau kreatif artis yang baru mau mulai gitu? Mungkin pesan gue buat orang-orang yang baru masuk industri kreatif atau junior-junior gitu. Terutama sih apa ya? Pede sama yang lu lakuin sih. Maksudnya lu punya ide, push to the limit. Lu punya ide, maksudnya lu jangan ngebatasin lu nguliknya sampai mana gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Maksudnya misalnya gue ada ide buat suatu project, gue nguliknya nggak dari depan layar doang, gue nguliknya dari jalanan, gue cari hal-hal yang menarik. Mungkin di dalam warteg aja gitu ada satu mungkin foto keluarga atau apa, terus frame-nya warnanya lucu, itu pun bisa masuk jadi reference. Menurut gue ya kalau lu ngerasa itu bisa jadi reference dan dimasukin ke kerjaan lo itu bersyukur banget gitu. Dan kalaupun nggak masuk juga nggak apa-apa, dan lu nggak harus pusingin itu cara kerja otak gue aja. Iya. Nggak semua orang mesti sama juga lah. Iya. Cuman di luar pede soal kerjaan itu juga jangan lupa, terutama buat junior dan yang baru mulai itu biasanya terlalu pede sampai suka banget nge-challenge brief atau bahkan direction dari creative directornya atau dari seniornya. Inovasi sendiri gitu. Terlalu pede jadi batu, itu juga nggak baik gitu. Maksudnya ya banyak lah anak-anak junior yang jago ngomong gitu, kayak jago banget dia nyampein idenya dia gimana, cuman nggak jago dengerin. Maksudnya dengerin itu juga pakai skill. Iya. Menurut gue anak-anak junior ini tuh harus bisa dengerin sih. Itu bisa jadi pelajaran besar buat lu juga. Maksudnya nggak semuanya itu yang ada di otak lu itu yang terbaik. Mungkin lu masih. Apa yang lu omongin kan pasti sebelumnya lu denger. Benar dong. Dengerin tuh butuh skill juga. Iya. Apa yang lu dengerin tapi nggak perlu masukin ke otak. Apa yang lu dengerin dan harus lu tanam. Apa yang lu dengerin yang harus lu omongin di suatu waktu lainnya. Dan selain itu juga mungkin buat yang baru mulai dan lagi membaranya gitu, lagi suka banget sama desain, sama art gitu, mungkin juga jangan ini kali ya, kalau yang gue pelajarin di kantor nih, jangan pernah hapus file lama lo. Anjing, itu banking sih. Iya. Atau artboard lama lo deh, dalam lo ngedesain suatu hal nih, sering banget gue merhatiin, mungkin tuh juga yang gue lakuin ya, gue juga kan sampai sekarang pun masih belajar terus gitu. Kapan pun masih belajar terus. Banyak orang yang kayak ngedesain tuh suka bingung sama suatu artboard, sama satu kotak, atau misalnya jadiin poster lah sama satu A3 gitu. Lu diapain nih? Udah jadi, tapi kok nggak bagus. Ganti ininya delete ah. Menurut gua enggak sih. Kenapa nggak lo bikin file baru? Yang itu lu utak-atik. Iya. Jadi dan jadi suatu saat lu udah hampir puas, lu bisa nih ngeliatin kerjaan lama lo kayak, ternyata yang ini bisa dimasukin lagi nih ide yang ini. Buat gua Nayal ini salah satu sosok yang bisa dicontoh lah buat teman-teman kalau misalkan memang mau masuk ke dunia kreatif. Contoh silakan, enggak juga nggak apa-apa. Bisa dijadikan contoh lah. Mungkin sampai sini aja episode melipir ke 11 kali ini. Gua pengen closing melipir. Mampir.